Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farazak dari SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil dari pemecahan masalah pembelajaran siswa, khususnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Mangunjaya. Nah, apa permasalahan siswa yang timbul di sini adalah permasalahan dari segi akademik, yakni kurangnya motivasi belajar dari siswa itu sendiri. Nah, kurangnya motivasi belajar itu murid merasakan bosan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini terjadi ketika dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang saya ampu. Setelah diteliti, mari kita ulas. Akar permasalahannya yaitu yang pertama, kecepatan belajar, kecerdasan atau pengetahuan murid yang berbeda, di mana tidak semua murid mengikuti proses belajar mengajar dalam kelas yang terkadang ada guru yang cepat menjelaskan sehingga murid tidak dapat mengerti materi yang dipaparkan. Ya, itu analisis kedua, yaitu adanya ketidaksesuaian antara keinginan, harapan, dan niat dengan program minat pada mata pelajaran dan passion dari peserta didik tersebut. Nah, itu ada akar permasalahannya, di mana ada analisis 1 dan ada analisis 2. Di sini alternatif solusi yang pertama tadi berdasarkan analisis pertama, yaitu ini bermula dari penerimaan peserta didik baru. Dengan adanya sistem PPDB, zonasi, maka sekolah secara otomatis akan menilai siswa yang heterogen dalam segala aspeknya. Maka sistem pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi tetap perlu dilakukan agar suasana di kelas bisa lebih berimbang dan setara dalam hal kompetensi. Jadi, berdasarkan PPDB zonasi yang sekarang, ini tingkat keheterogenean siswa secara kompetensi ini lebih mungkin terjadi daripada penerimaan siswa dengan pola PPDB sebelum-sebelumnya. Nah, maka tetap nanti setelah siswa itu memilih minatnya, siswa itu dikelompokkan berdasarkan tingkat kompetensinya. Bagaimana cara mengelompokkannya bisa dilihat dari nilai rapot ketika dia SMP. Untuk alternatif solusi yang kedua, yaitu masih berkaitan dengan PPDB, dalam hal penjurusan minat, alangkah lebih baik bukan berdasarkan hasil tes, karena kan biasanya suka ada tes tuh buat penjurusan. Nah, jangan berdasarkan hal itu, melainkan berdasarkan keinginan atau kehendak pilihan dari peserta didik sendiri, sehingga permasalahan kurangnya motivasi itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Nah, dari hasil pemecahan masalah tersebut, hasil yang pertama, dengan pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dirinya, setelah dilakukan pemilihan minat penjurusan, maka secara persaingan di kelas lebih seimbang yang berdampak pada motivasi belajar siswa sedikit bisa bertambah karena melihat kompetitornya ada di dalam level yang sama. Jadi grade-nya itu levelnya tidak jomplang ya. Jadi ada pada level atau grade yang sama dengan mereka, sehingga motivasi untuk belajar pun makin tinggi. Karena bisa begini, ketika melihat kompetitornya itu tingkat kompetensinya tinggi, maka ada beberapa siswa yang merasa, lah buat apa saya bersaing dengan dia, atau sekalipun belajar dengan benar-benar, dia nggak akan terkejar. Nah, apabila tingkat keheterogenannya sejomplang itu, maka motivasi belajar siswa bisa jadi ada yang berkurang. Begitu. Nah, untuk analisis keduanya, dalam penjurusan minat menggunakan pola bukan dari hasil tes, maka motivasi siswa untuk belajar pun meningkat, sebab mereka akan belajar pada kelas yang memang mereka inginkan. Contohnya siswanya pengen di IPA, ternyata hasil psikotesnya atau hasil tesnya di IPS. Nah, nantinya siswanya meskipun secara kemampuan di IPA-nya kurang, tetapi karena keinginannya di IPA, tetapi hasil tesnya dia jadi di IPS, maka motivasi siswa tersebut juga bisa menjadi faktor ya mempengaruhi motivasi siswa tersebut dalam belajar. Begitu. Bukan hasil pengelompokan guru BK di sekolah, gitu kan biasanya guru BK itu yang mengelompokkan siswanya. Nah, kalau
siswa dikelompokkan atau dibuat kelas yang berdasarkan minat dirinya sendiri, mungkin ke depannya motivasi belajar siswa pun akan terangkat seperti itu. Mungkin itu ya penjelasan dari saya mengenai masalah motivasi belajar. Sedangkan untuk sumber rujukannya ini, yang pertama saya dapat dari makalah BK dari UPI Bandung, terus dari buku Psikologi Pendidikan karya M. Ngalim Purwanto, dan Psikologi Peserta Didik yang saya peroleh dari gurubelajar.id. Begitu ya, ini merupakan hasil pemaparan masalah saya pada kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.